Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kakak YT Channel. Salam pencak silat. Kali ini saya akan membahas tentang begal ya, yang akhir-akhir ini viral di dunia maya atau di dunia internet ya, khususnya di TikTok, di YouTube dan lain sebagainya, tentang kejadian di Lombok Tengah, yaitu di Kabupaten Lombok Tengah, Praia. Bapak Amak Sinta ya, yang merupakan warga Praia, dibegal, dan yang dibegal malah kebunuh ya. 4 pembegal, yang dua begal itu dibunuh sama Amak Sinta, dan yang 2 kabur, dan yang 2 itu sudah ketangkap juga. Kok bisa ya Pak Amak Sinta ini dibegal, tapi yang dibegal malah kebunuh ya. Oke, kali ini saya akan mengasih tip ya. Ini dari Pak Polisi jika kita ketemu begal ya. Ini tip dari Pak Polisi jika ketemu begal. Oke, kita langsung saja simak video ini, kita reaction ya, kita reaction video ini. Oke, langsung saja kita reaction. Bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan teknologi tadi agar mereka tidak membunuhnya, itu bagaimana? Jadi karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Ya, betul. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi ya tidak berteman, ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berbahaya. Jangan sampai. Oke ya, tip dari polisi ini adalah yang pertama, kita kalau keluar malam jangan sendirian ya, jangan sendirian, terutama di tempat-tempat yang sepi, yang tentunya rawan aksi pembegalan, maupun kita mau kemana, ataupun kita gojek, ataupun kita ojek online ya, tentunya pas malam hari, ternyata tengah malam, dan tempat itu sepi dan rawan untuk perampokan, pencopetan, dan tentunya pembegalan ini tersendiri. Ya tentunya ini sangat oke lah, masuk akal ya. Kalau kita sendiri ya lebih baik kalau keluar itu bergerombol ya, tentunya lebih lah dari 4 orang kalau keluar malam, untuk menghindari hal tersebut. Karena kita keluar malam itu nggak tahu kalau ada seperti itu begal cuma 2 orang atau 3 orang. Kalau kita orang satu atau 1 orang, yang dia 4 orang, kalau kita nggak bisa bela diri atau kita nggak bisa membela diri, itu kan sangat berbahaya sekali. Otomatis kita kalau nggak menyerahkan nyawa kita, ya otomatis kita menyerahkan harta benda kita, misalkan motor, misalkan dompet, misalkan HP dan lain-lain. Kalau kita keluar malam 4 orang ya lumayan aman, tapi tetap disaranin tidak keluar malam, karena kita nggak tahu, kita keluar 1 orang, 2 orang, begalnya mungkin juga 4 orang atau lebih. Kalau kita tidak bisa membela diri atau kita tidak bisa menjaga diri kita, otomatis ya sangat Nah, berkaca dari kasus di Lombok ini ya, yaitu tentunya Mas Amak Sinta ini, kejadiannya itu kalau nggak salah ini ceritanya itu dia mau mengantarkan makanan ke rumah sakit Praia karena orang tuanya sakit ya. Nah, ini pengalaman dari saya ya, karena saya dulu pernah bekerja proyek di di rumah sakit Praia. Rumah sakit Praia itu merupakan istilahnya itu rumah sakitnya itu berada di ujung atau pojok, yang tentunya jalannya itu sepi ya, jalannya sepi. Oke, kita lanjut. Jangan sampai membunuh begal. Jangan sampai membunuh. Dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban. Kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Oke, gini ya.
dari saran Pak Polisi, jangan sampai membunuh begal, dan begal jangan membunuh korban tersebut ya. Ya lucu sekali ya, ini argumen sangat lucu sekali, di mana kita terpojok, kita dihadang oleh 4 orang, yang otomatis kalau kita tidak bisa bela diri, kalau kita tidak bisa membela diri, otomatis kita kalau nggak menyerahkan harta benda kita yang kebunuh ya otomatis ya, atau dilukai kan gitu. Tapi saya melihat Pak Ahmad Sinta ini, menurut saya ini bukan orang sembarangan ya, bisa bela diri, bahkan jago bela diri, yang dimana perampok itu atau begal itu membawa senjata tajam berupa celurit dan golok atau apa ya, nggak salah kalau Pak Ahmad ini membawa gaman atau pisau yang digunakan sehari-hari ya. Nah, kalau untuk ini mohonlah direvisi kembali, karena ini apa itu terdesak ataupun ini terpaksa harus dilakukan karena menyangkut nyawa kita yang misalnya kita dibegal ya tolong direvisi kembali ya. Ini kalau pandangan dari agama saya, itu agama Islam ya. Kita kalau membunuh atau mempertahankan harta benda kita maupun di rumah maupun di jalanan, misalkan rumah kita dirampok, misalkan kita di luar kita dibegal, itu kalau kita bisa membunuh atau kita bisa melawan, itu hukumnya wajib ataupun halal ya, karena kita mempertahankan harta benda kita ataupun diri kita. Meskipun kita kalau yang dibegal itu meninggal ya otomatis dia apa itu husnul khotimah atau mati syahid ya. Kalaupun yang membegal itu meninggal, otomatis ya wa'lam gitu ya, masuk neraka kan gitu. Intinya itu kita mempertahankan harta benda kita, ya intinya melawan. Kalau kita menang ya otomatis dia yang kalah kan gitu. Oke. Dan alhamdulillah sekali karena ada desakan dari masyarakat di sekitar dan desakan dari masyarakat Indonesia, akhirnya Pak Ahmad Sinta ini ditangguhkan hukumannya dan dibebaskan, alhamdulillah, meskipun peradilan atau meskipun peradilan masih terus diselidiki kan gitu. Alhamdulillah sekali. Ya alhamdulillah berkat netizen di Indonesia ini ya, alhamdulillah Pak Ahmad Sinta ini berhasil atau ditangguhkan oleh Polri, langsung diatasi oleh Polda dan juga langsung pusat atau di Polri. Demikian dari saya, mungkin dari saran yang pertama itu sangat bagus karena kita tidak dianjurkan untuk keluar malam. Dan yang kedua ini kok sangat konyol ya, karena kita mempertahankan diri kita, mempertahankan nyawa kita, apalagi kita ditodong 4 orang, yang kita 1 orang. Kalaupun 1 orang bisa mengalahkan 4 orang itu sangat hebat sekali ya. Meskipun sangat dianjurkan jangan sampai membunuh, jangan sampai membunuh, tapi alangkah banyak itu ya, menurut saya itu Pak Ahmad ini adalah ya terpaksa harus melakukannya karena dia terpojok. Dan dia juga ya menurut saya ahli bela diri juga ya. Oke, demikian dari saya. Mungkin ada kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan, mohon dijelaskan di bawah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.